Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun yang ke-52, Media Indonesia menyelenggarakan Festival Pesona Kopi Agroforestry. Acara ini terselenggara bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan untuk informasi selengkapnya, kita akan bergabung dengan rekan Jen William langsung dari Gedung Manggala Wana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat siang Jen, ada berapa tenan yang berpartisipasi dalam Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 di sana? Selamat siang Abdi, Naila dan juga pemirsa. Ada sekitar 42 tenan atau booth yang berpartisipasi dalam Festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 yang dilangsungkan dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-52 Media Indonesia. Ini bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seperti yang dilihat di belakang saya saat ini sedang berlangsung pameran kopi. Ini ada perwakilan kopi dari seluruh atau hampir seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Ada dari Sumatera, ada dari Jawa, kemudian ada juga dari Sulawesi, dari Bali, ada dari Maluku, dari Nusa Tenggara hingga dari Papua. Jadi ada beragam sekali kopi-kopi yang mewakili wilayah-wilayah di Indonesia yang dipamerkan dalam festival Pesona Kopi Agroforestry 2022 ini. Jadi bagi pecinta kopi ini tentunya menjadi surga begitu ya, karena banyak sekali kopi yang dipamerkan dalam festival kopi. Tadi pagi sudah berlangsung pembukaan acara Festival Pesona Kopi Agroforestry ini. Tadi dibuka oleh Wakil Ketua MPR RI Lestari Murjizat, kemudian juga tadi dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya, kemudian ada CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib yang hadir dalam acara pembukaan di hari ini. Tadi puncak acara pembukaan ditandai dengan kopi tos begitu. Jadi perwakilan tadi diminta untuk naik ke atas panggung, kemudian masing-masing memegang gelas yang sudah berisikan kopi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, kemudian tos kopi begitu dan dinikmati bersama. Banyak sekali pecinta kopi juga di sini, dan kopi yang dihadirkan di sini tentunya nikmat, enak-enak. Tadi saya juga sempat mencoba kopi yang dipamerkan di sini dan luar biasa kekayaan kopi yang kita miliki. Abdi dan Naila. Ya, Jen, festival kopi ini seakan menjawab kerinduan dari masyarakat Indonesia yang cinta akan kopi-kopi lokal Nusantara. Bisa Anda informasikan juga bagaimana sih festival kopi ini bisa berkontribusi dalam pengembangan industri kopi di tanah air, Jen? Iya, betul sekali Naila. Jadi tadi disampaikan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya bahwa kerjasama dari Kementerian LHK dan juga Media Group, khususnya Media Indonesia yang berulang tahun ini menjadi sarana komunikasi untuk menyampaikan kepada publik bahwa untuk kopi agroforestry atau yang dikembangkan di perhutanan sosial ini menunjukkan bahwa sudah terbuka lagi kesempatan, kemudian sudah difasilitasi juga untuk pengembangan, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh petani kopi, kemudian juga oleh UMKM, sehingga bisa semakin mengembangkan lagi industri kopi di Indonesia. Kemudian juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI Bu Lestari Murjizat bahwa di sini juga masih ada ruang kosong begitu dikatakan oleh Ibu Lestari, bahwa melihat perkembangan pesat industri kopi di Indonesia semakin berkembang, semakin banyak warung-warung kopi yang bermunculan, bisnis warung kopi begitu, bahkan hingga ke daerah-daerah yang bisa dikatakan terpencil atau jauh dari ibu kota. Itu usaha warung kopi cukup berkembang, kemudian ini menyasar juga kepada generasi-generasi muda. Dikatakan juga oleh CEO Media Group Muhammad Mirdal Akib bahwa kerjasama antara Media Group dengan Kementerian LHK ini diharapkan juga bisa berkontribusi untuk memajukan petani kopi dan juga UMKM, sehingga ini juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini festival kopi ini merupakan event rutin yang diselenggarakan setiap ulang tahun Media Indonesia. Ini sudah kelima kalinya diadakan.
Jadi memang konsistensi dari media group, khususnya Media Indonesia ini untuk berpartisipasi dalam memajukan industri kopi di Indonesia, mengingat bahwa Indonesia ini juga sebagai produsen kopi terbesar nomor 4 di dunia. Jadi semakin memperkenalkan lagi kopi kita khas Indonesia yang juga beberapa di antaranya sudah melalang buana di internasional begitu. Jadi bisa semakin membuka lagi kesempatan lebar bagi petani kopi kita dan juga bagi UMKM sehingga industri kopi ini bisa semakin maju. Dan ditegaskan juga oleh Menteri LHK bahwa untuk pengembangan kopi ini juga tidak ada kaitannya dengan kerusakan hutan. Sekali lagi, untuk rantai kopi ini tidak ada kaitannya dengan kerusakan hutan, dikatakan oleh Menteri LHK, melainkan kita harus berfokus. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga kelestarian hutan dan juga kelestarian dari budidaya kopi itu sendiri. Dan berikut kita simak bersama pernyataan dari Menteri LHK Siti Nurbaya. Dan yang paling penting komunikasi publik dan difahami oleh masyarakat. Saya kira itu. Satu lagi pesan saya bahwa kopi itu bukan sesuatu yang jahat terhadap hutan. Dia itu underneath cover, jadi di bawah tegakan. Kopi itu juga memang butuh tegakan, begitu. Lada kopi itu butuh tegakan, jadi jangan dituding-tuding aja bahwa ada persoalan dengan rantai pasok kopi gitu, itu nggak pas. Untuk Indonesia itu nggak bisa kita bilang bahwa rantai pasoknya bermasalah, itu enggak. Yang penting sebetulnya adalah bagaimana kemudian keberlanjutan, sustainabilitas, kelestariannya. Saya kira itu yang kita jaga bareng-bareng. Iya, Festival Pesona Kopi Agroforestry ini masih akan berlangsung hari ini, kemudian 2 hari ke depan sampai tanggal 27 Januari 2022 nanti yang diselenggarakan di Gedung Kementerian LHK. Untuk sementara saya kembalikan ke Ati dan Naila di studio. Baik, terima kasih Jen William atas laporan Anda langsung dari Kementerian LHK. Selamat kembali bertugas.